Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf atau aktualisasi akhlak muslim, yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku ini. Tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung buku ini. Salah satu akhlak yang mesti kita miliki, sifat yang mulia yang harus kita miliki adalah istiqamah, yaitu mempertahankan akhlak-akhlak yang baik ini pada diri kita, tetap berada di atas jalurnya dan tetap berada di atas agama Allah, iman dan Islam, tetap berada di atas sunnah. Ini merupakan satu kemuliaan. Setelah pencapaian kita terhadap akhlak-akhlak yang mulia, kita menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, satu demi satu, poin demi poin, kita merubah akhlak-akhlak yang buruk menjadi akhlak yang mulia dan terpuji. Kita merubah akhlak-akhlak tercela menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Maka satu perkara yang sangat penting dan ini yang terberat, ini adalah poinnya, yaitu istiqomah di atas perkara tersebut. Sesungguhnya kita sedang dalam perjalanan, yaitu perjalanan pulang ke kampung akhirat, dan itu perlu keistiqomahan, yaitu tetap berada di atas jalur, tidak berbelok ke kanan dan ke kiri. Perjalanan kita menuju kampung halaman kita yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu surga, penuh onak dan duri, penuh dengan tantangan dan rintangan. Di sana banyak sekali godaan-godaan. Musuh kita yang abadi, yaitu iblis laknatullah alaih, terus berusaha agar membuat kita berbelok, menyelewengkan kita ke kiri dan ke kanan, agar kita keluar dari jalur keistiqomahan, keluar dari as-siratul mustaqim. Itulah manusia. Pada hakikatnya seperti musafir yang sedang menempuh perjalanan kembali ke kampung halamannya. Manusia mengembara demi memenuhi kantong-kantong perbekalannya untuk dia bawa pulang, untuk membangun, untuk memakmurkan tempatnya yang sesungguhnya, yaitu surga Jannatun Naim. Kampung halaman yang ditinggalkannya sangat indah dan penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Sementara perjalanan yang ditempuh penuh dengan ujian dan godaan. Kampung halaman yang kita maksud di sini adalah surga,
disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kedua bapak dan ibu kita, Adam dan pasangannya. Dan perjalanan yang ditempuhnya adalah kehidupan dunia. Orang yang beriman pasti merindukan kampung halaman tersebut. Karenanya dia akan memilih jalan yang dipenuhi petunjuk agar bisa sampai ke sana. Setelah itu dia akan berupaya sekuat tenaga dalam meniti jalan itu dan menetapinya agar arahnya tetap lurus, tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Seperti itulah gambaran istiqomah, yaitu memilih jalan petunjuk, kemudian konsisten istiqomah dalam menjalaninya. Dengan kata lain, istiqomah itu adalah bersikap konsisten dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajibannya sebagai hamba Allah. Siapapun yang merindukan surga wajib memiliki sifat yang mulia ini, supaya dia tidak mudah digoyahkan dan tidak mudah terjatuh pada saat dia menghadapi ujian dan rintangan dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tentu saja melakukan yang demikian itu bukanlah perkara yang mudah. Karena iblis, syaitan, musuhnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan anak-anak Adam agar menjadikan iblis dan bala tentaranya sebagai musuhnya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Selalu hadir dalam setiap ujian dan rintangan yang senantiasa menggoyahkan keistiqomahan seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan kepada manusia bahwa banyak manusia-manusia yang pada akhirnya tergelincir, tergoda, dan akhirnya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan. Manusia punya sifat dasar zaluman jahula, penuh dengan kezaliman dan penuh dengan kejahilan. Jadi amat mudah tergelincir ketika menghadapi musuhnya ini, yang mana iblis dan bala tentaranya telah memiliki pengalaman di dalam menyesatkan dan membuat makar terhadap anak Adam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua agar tetap waspada, dan itulah dia hakikat dari takwa, yaitu berhati-hati dan senantiasa berwaspada, mawas diri. Maka di dalam Al-Quran, hamba-hamba Allah ini banyak diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sebagai manusia yang tabiat dasarnya zaluman jahula, dia sangat mudah tergoda, dia sangat mudah tertipu oleh tipu daya dan makar iblis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bercerita kepada kita tentang ayah dan ibu kita, Adam dan Hawa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya sesukamu, tetapi janganlah kamu mendekati pohon yang satu ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Akan tetapi apa yang terjadi? Syaitan memperdaya keduanya
ya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya berada di surga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Maka kami pun berkata, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan pasangannya ke bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga karena penentangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat ketergelinciran tersebut, Adam dan Hawa serta keturunan mereka, anak-anak cucu mereka ditetapkan sebagai penghuni bumi hingga batas waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, setelah keduanya diturunkan ke bumi, iblis mengikuti mereka dan bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hijr ayat 39, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Rabbi, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka, bagi anak cucu Adam ini di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itulah sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menjadikan indah setiap keburukan-keburukan dalam pandangan manusia. Kemudian setelah itu, sejurus kemudian iblis akan menyesatkan anak-anak Adam ini dari Shiratal Mustaqim. Iblis selalu dan senantiasa mengerahkan segala upaya dan memakai semua cara untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan agar manusia menyimpang dari Shiratal Mustaqim, jalan yang akan mengantarnya ke surga. Maka siapa yang sanggup istiqomah dalam mengikuti petunjuk selama hidupnya, niscaya dia akan sampai ke kampung halaman mereka yang hakiki, kampung halaman bapak mereka, yaitu Adam alaihissalam, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Sementara orang-orang yang menyimpang dari petunjuk, tidak bisa istiqomah di atas jalan Allah, niscaya akan tersesat dan kembali ke tempat yang buruk, yaitu neraka yang penuh dengan segala adab dan siksa, wal iyadu billah. Jadi istiqomah di sini juga bermakna teguh pendirian dalam menjalankan tauhid dan di dalam beramal saleh. Disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam bahwa istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Istiqomah yang demikian terwujud dengan melakukan segala bentuk ketaatan, lahir maupun batin, dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan, segala larangan-larangan. Ibnul Qayyim menjelaskan, seseorang itu dituntut untuk istiqomah di dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam perilaku, dan niatnya. Dan semua itu hanya bisa terlaksana dengan izin Allah melalui pertolongan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama atau ahli hikmah mengatakan, hendaklah kamu menjadi seorang hamba yang beristiqomah, bukan hamba yang berorientasi mengejar karomah atau kemuliaan selama hidup di dunia. Karena nafsumu terus bergerak untuk mengejar kemuliaan, mengejar kedudukan. Karena nafsumu terus bergerak untuk memaksa kamu untuk mengejar dunia. Sedangkan Rabbmu memerintahkan supaya istiqomah dan tetap fokus kepada akhirat. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guruku, mengatakan, kemuliaan terbesar pada diri seorang hamba adalah tetap berada di atas keistiqomahan. Memiliki akhlak yang mulia ini, yaitu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penuturan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Maka dari itu,
ikutilah jalan yang lurus. Ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena meraih hidayah mungkin adalah suatu yang luar biasa. Meraih sunnah dalam hidup kita itu mungkin suatu perkara yang menakjubkan. Ya, dapat menemukan jalan kepada sunnah ini merupakan perkara yang sangat mengagumkan dalam kehidupan seseorang. Itu adalah prestasi luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi, yang lebih menakjubkan lagi, yang lebih mengagumkan lagi adalah seseorang dapat istiqomah di atas sunnah tersebut. Seseorang dapat istiqomah di atas tauhid. Seseorang dapat istiqomah di atas amal soleh. Ya, terbuka pintu hati kita untuk mengerjakan amal soleh itu adalah suatu kebaikan. Ya, jarang manusia yang terbuka hatinya untuk mengerjakan amal soleh, mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin termasuk orang yang beruntung. Allah membuka hati kita, membuka pintu hati kita untuk melaksanakan amal-amal soleh, untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang lebih penting lagi adalah kita bisa istiqomah di atas amal soleh itu. Kita bisa istiqomah di atas kewajiban tersebut. Kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu. Nah, ini yang lebih penting lagi. Dan ini ternyata perkara yang berat. Ini tidak mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba yang istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling disukai oleh Allah, ya, amal saleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dawam, amal yang terus-menerus, amal yang istiqomah. Ya, tetap dikerjakan, tetap dipertahankan walaupun sedikit, wa in qalla. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita keistiqomahan. Bukan hanya sekedar kita memperbanyak kuantitas ibadah kita, jumlah, bilangan ibadah kita. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari kita, yang lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dawamnya, yaitu kesinambungannya, keistiqomahannya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita. Berapa banyak di antara kita yang semangat mengerjakan amal soleh. Dia mengerjakan ibadah-ibadah. Bukan hanya yang wajib, tapi juga amal-amal yang sunnah. Mungkin dia memforsir segala kekuatannya untuk mengerjakannya. Dia kerjakan siang dan malam, pagi dan petang, tanpa letih. Tapi ternyata hanya bertahan beberapa saat, hanya bertahan beberapa waktu, hanya bertahan beberapa hari. Ya, hanya dalam hitungan hari, dia telah meninggalkan kembali ibadah itu. Seolah-olah dia tidak pernah mengenal ibadah tersebut. Padahal dia telah mengerjakannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal ini. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar tetap istiqomah. Karena itu poinnya, yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istiqomah ini seorang hamba tidak mudah tergelincir dan disesatkan hatinya oleh syaitan. Dan keistiqomahan ini merupakan bukti keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda dan bukti keikhlasan adalah kita bisa istiqomah di dalam mengerjakan amal-amal soleh. Tidak terkait dan tidak tergantung kepada pujian manusia. Tidak terpengaruh dengan ejekan dan hinaan mereka. Tapi semata-mata mengharap ridha Allah dan menjadikan ibadah itu, amal soleh itu sebagai suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dalam hidupnya.
Nah, itulah keistiqomahan. Inilah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal seperti ini itu lebih memberikan makna dan pengaruh kepada jiwa daripada amal-amal yang kita lakukan mungkin dalam jumlah banyak tapi hanya bertahan beberapa saat. Orang-orang mengatakan ini adalah amal yang panas-panas tai ayam. Ya, hanya bertahan sesaat. Ya, ibadahnya hanyalah sekedar euforia sesaat. Setelah itu dia tinggalkan. Setelah itu dia seolah-olah tidak pernah mengerjakannya lagi. Nah, ini termasuk perkara yang makruh. Salah satu perkara yang makruh adalah orang yang biasa mengerjakan sholat malam, lalu dia meninggalkannya sama sekali. Hingga seolah-olah dia tidak pernah mengerjakannya sebelumnya. Sekali lagi, keistiqomahan inilah yang sebenarnya Allah kehendaki dari kita. Komitmen kita mengerjakan, konsistensi kita dalam mengerjakan amal saleh. Kesinambungan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan bekas pengaruh yang besar kepada jiwa. Saya beri contoh. Seorang hamba yang mengerjakan sholat malam, dia mengerjakannya dalam waktu yang panjang, 3 jam, bahkan 4 jam. Dia mengerjakannya dengan jumlah rakaat yang banyak, atau dia mengerjakannya dengan membaca bacaan dan surat-surat yang panjang. Dia mengerjakan sholat malam 4 jam setiap malamnya. Tapi ternyata hanya bertahan selama beberapa minggu, atau bertahan hanya 1 bulan. Setelah itu dia lemah. Setelah itu dia merasa tidak mampu. Ajaz, kelemahan menyerang dirinya, dan ini adalah penyakit dari syaitan. Kemudian dia pun meninggalkannya. Dia merasa tidak berdaya. Dia merasa tidak mampu lagi untuk meneruskan amal itu. Maka dia pun meninggalkan amal itu, ya, dan dia tidak pernah kembali lagi kepada amal tersebut. Sementara yang satu lagi, hamba yang satu lagi, dia mengerjakan sholat malam semampu yang dia kerjakan. Mungkin dia mulai dari sholat malam yang paling ringan, yaitu mengerjakan witir sebelum tidur. Walaupun 1 rakaat, dia mengerjakannya 1 rakaat. Sebelum dia pergi tidur, dia mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Ini salah satu amal ibadah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, yaitu berwitir sebelum tidur. Dan dia melakukannya secara istiqomah, konsisten, berkesinambungan. Terus dia lakukan dan tidak pernah dia tinggalkan. Fis safari wal hadari, baik pada saat dia safar maupun mukim. Karena dia merasa mampu dan dia merasa lega mengerjakannya. Dia tidak terbebani mengerjakannya. Dia senang mengerjakannya. Dia suka mengerjakannya. Dan itu bertahan puluhan tahun. Terus dia lakukan. Terus dia kerjakan. Tidak pisah. Tidak lekang amal itu dari dirinya. Tidak dia tinggalkan bagaimanapun keadaannya. Manakah yang lebih memberikan faedah dan makna kepada jiwa seseorang? Apakah amal yang pertama tadi yang disebut panas-panas tai ayam, atau amal yang bertahan dalam waktu yang lama hingga menjadi kebiasaan kita? Amal-amal seperti ini biasanya makin lama makin bertambah. Dimulai dari yang sedikit, dimulai dari sesuatu yang mudah dan gampang kita mengerjakannya, kita suka mengerjakannya. Ya, nah inilah makna dari keistiqomahan, yaitu seorang hamba tetap berada di atas amal solehnya, tidak meninggalkannya. Dan kuncinya adalah dia jangan mengejar kuantitas, tapi hendaklah dia kerjakan ya dengan hati yang senang, ya tanpa terbebani, dan dia mampu untuk mengerjakannya. Nah, amal seperti ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keistiqomahan ini merupakan salah satu perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita hingga kita bertemu dengannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Jadi ikutilah jalan yang lurus. Jika diumpamakan Islam itu adalah jalan yang lurus, ya, yang lempeng. Siapa saja menyusurinya dari awal hingga akhir, dia pasti sampai ke tujuan dengan selamat. Abdullah bin Mas'ud menuturkan kepada kita bahwa satu saat Rasulullah SAW bersama para sahabat yang mulia. Beliau menarik satu garis lurus di atas tanah. Lalu beliau berkata, ini adalah perumpamaan jalan Allah. Hadihi sabilullah. Garis yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis lain. Garis-garis kecil. Garis yang banyak ke arah kiri dan ke arah kanan. Di sepanjang garis pertama tadi, garis lurus yang pertama tadi, kemudian beliau menarik garis ke kanan dan ke kiri, ya, garis-garis yang banyak. Kemudian beliau mengatakan wahadhis subul, dan ini adalah perumpamaan jalan-jalan yang tercerai-berai, jalan-jalan kecil, ya. Di setiap persimpangannya terdapat syaitan, walikulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha. Dan di setiap persimpangan jalan itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk berbelok ke arahnya. Jadi di simpang jalan-jalan kecil ini, ya, ada syaitan yang senantiasa mengajak manusia untuk berbelok. Ya, kalau diumpamakan perjalanan menyusuri garis jalan yang lurus itu, jalan yang lurus tidak berbelok-belok, itu akan membuat jiwa diserang rasa bosan. Ada keinginan untuk belok, ya, karena dia bosan, dia ingin cari jalan lain, dia ingin cari jalan pintas, dia ingin mencari shortcut, yaitu jalan pintas, jalan potong. Apalagi ada syaitan di situ, ya, yang berada di persimpangan setiap jalan yang ke kanan dan ke kiri itu, mengajaknya untuk berbelok. Dia berkata, mari sini, ini adalah jalan pintas. Tapi ini bukan jalan yang akan membawanya ke kampung halamannya. Ini bukan jalan yang akan membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan-jalan syaitan yang ujungnya adalah neraka. Ya. Syaitan memancing seolah-olah ini adalah jalan yang pintas, ini adalah jalan potong untuk cepat sampai ke surga. Tapi ternyata jalan itu justru membawanya ke neraka. Seperti itulah bid'ah-bid'ah dalam agama, seolah-olah itu adalah jalan yang lurus, jalan pintas, jalan potong untuk cepat sampai ke surga. Tapi ternyata jalan itu membawanya ke neraka. Wal'iyadzubillah. Maka Nabi SAW pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, yaitu Islam, jalan sunnah. Al-Islam dan sunnah. Itulah jalan yang lurus, Al-Quran dan sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat, ya, selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kamu, aku letakkan kamu di atas jalan yang putih, yaitu jalan yang jelas, yang nampak, jalur yang besar. Seseorang tidak akan salah di dalam menyusurinya. Seperti kita menyusuri jalan tol yang besar, jelas arahnya, ya, jelas batas-batasnya. Nggak ada yang tersesat darinya. Petunjuk-petunjuknya juga jelas, rambu-rambunya juga jelas. Kecuali orang-orang yang ingin nyimpang, kecuali orang-orang yang ingin berbelok, dia ingin cari jalan pintas yang seolah-olah itu akan membuatnya cepat sampai. Ya, itulah jalan Allah. Wa taraktukum alal bayda lailuha kanahariha, siang dan malam sama terangnya, yaitu tidak ada kesamaran,
Tidak ada kegelapan, tidak ada keremangan pada jalan itu. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan itu, melainkan dia akan binasa. Jalan yang putih bersih itu adalah jalan Al-Quran dan Sunnah. Jalan yang telah dilalui oleh para as-salafus saleh kita, ya, generasi-generasi terbaik, ya, terdahulu, yang lebih dulu menelusuri dan menyusuri jalan itu, dan mereka telah sampai ke ujungnya. Mereka telah sampai ke tujuannya. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Ya, Al-Imam Mujahid menafsirkan, yaitu as-subul di sini adalah asy-syubuhat wasyahawat. Jalan-jalan yang dipenuhi dengan syubhat dan syahwat. Itulah dua perkara yang membuat manusia teralihkan, berbelok dari jalan yang lurus tadi, yaitu karena faktor syahwat dan faktor syubhat. Ya, syahwat yang selalu mengajaknya untuk berbelok ke kiri dan ke kanan. Karena demikianlah Nabi SAW mengatakan bahwa surga itu ya huffat bil makarih, dilingkari dan dilindungi, ditutupi ya dengan al-makarih, sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat, sementara neraka itu dikelilingi dengan asyahawat, perkara-perkara yang menarik syahwat. Sementara manusia tidak ada yang dapat membunuh syahwat nafsu dari dirinya. Karena itu sudah ada dan sudah ditetapkan sebagai fitrah manusia, yaitu mereka memiliki syahwat, mereka memiliki nafsu. Jadi salah satu faktor yang membuat manusia terbelokkan dari jalan yang lurus adalah syahwatnya. Dia mengikuti syahwatnya. Ya, kita memang tidak dapat membuang syahwat kita, tapi kita tidak boleh mengikutinya, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu pasti ada dalam diri manusia, tetapi jangan diperturutkan. Dan yang kedua adalah syubhat yang berasal dari syaitan, yang membisikkan was-was, ya, yang mengganggu manusia, mengiming-iminginya dengan ya sesuatu yang indah, ya, tazyin, kemudian ighwa. Syaitan yang menakut-nakuti manusia dengan al-faqr. Ya, asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya, dan subhat-subhat, was-was yang dihembuskan oleh syaitan ke dalam dada manusia. Itulah dia subul, seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah. Fatafarraqa bikum an sabilih, itulah yang membuat kamu terbelokkan, itulah yang membuat kamu teralihkan dari jalan yang lurus tadi. Ya, dari jalan Al-Quran, dari pedoman Al-Quran, dan dari pedoman As-Sunnah. Surat Al-An'am ayat 153. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita perumpamaan di dalam meniti jalan yang lurus. Nabi mengatakan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah membuat suatu permisalan jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat surani fihi ma abwabun mufattahah, yaitu sebuah jalan yang lurus. Kita bayangkan jalan tol yang lurus. Ya, di samping kanan kiri jalan itu terdapat pagar-pagar, dan di pagar-pagar itu, pada pagar-pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Ya, di kanan kiri jalan yang besar itu, jalan utama itu, jalan tol itu, terdapat pagar-pagar, dan di pagar itu terdapat pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhat, dan pada setiap pintu itu terpasang tirai sebagai penutupnya yang dijulurkan. Jadi pintu-pintu yang ada di pagar-pagar itu tidak tertutup, namun hanya tertutup oleh tirai yang tipis.
berbayang-bayang seolah-olah nampak apa yang ada di baliknya. Ini memancing orang untuk melihat apa yang ada di balik tirai. Wa ala babis sirat da'in yaqul. Di pintu masuk jalan yang lurus ini ada penyeru yang mengingatkan. Ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an. Wahai manusia, masuklah jalan utama ini. Ada pintu gerbang tolnya. Dan di situ ada orang-orang yang mengajak untuk masuk ke dalamnya. Di sini, ini dia jalannya. Inilah dia jalannya. Masuklah ke sini. Ya. Wala tatafarraju, dan janganlah kamu menyimpang darinya. Janganlah kamu berbelok arah. Ikutilah jalan ini. Wada'in yad'u min jawfis sirat, dan ada juga penyeru yang menyeru di dalam jalan yang lurus ini. Yaitu di simpang-simpang tadi, di tiap-tiap pintu tadi. Fa idza arada ayyaftaha syai'an min tilkal abwab qala, dan apabila ada orang yang mencoba untuk membuka pintu-pintu tadi atau menyingkap tirai-tirai yang menutup pintu-pintu tadi, da'in ini, penyeru ini berkata, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijuhu. Maka penjaga itu mengatakan, celaka kamu, jangan coba-coba menyingkap tirai ini. Karena jika kamu membukanya, menyingkapnya, kamu akan terseret masuk ke dalamnya. Ya, kamu akan terseret masuk ke dalamnya. Jadi ada penjaga-penjaga di sepanjang jalan tol tadi. Dan ada orang yang mengajak untuk masuk ke gerbang utama atau pintu tol tadi. Dan petugas-petugas yang menjaga di setiap pintu-pintu yang tertutup dengan tirai tadi, tirai yang tipis. Jika ada orang yang mau masuk ke dalamnya atau mau berbelok masuk ke dalamnya, maka petugas tadi berkata, celaka, jangan kamu coba-coba buka tirai, singkap tirai ini. Karena kalau kamu coba menyingkap tirai ini, kamu akan masuk ke dalamnya. Maka Nabi menjelaskan, was-siratu al-Islam. Jalan tol yang lurus tadi, yang besar tadi, itu adalah Islam. Was-surani hududullah. Adapun pagar-pagar itu adalah hududullah, yaitu batasan-batasan Allah, perintah dan larangan Allah. Wal abwabul mufattahah, adapun pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimullah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Penyeru yang menyuruh kita masuk ke gerbang utama, pintu utama jalan yang lurus tadi adalah kitabullah. Ya, kitabullah, Al-Qur'an. Wadda'i fawqas sirat, dan petugas-petugas, penyeru-penyeru yang ada di sepanjang jalan tadi adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Adalah wa'idullah, penasihat Allah yang bersemayam dalam hati setiap muslim, yaitu malaikat-malaikat, ya, bitonatul khair, ya, yang ada bitonatul khair itu pendamping-pendamping yang ada yang menyertai manusia, yaitu malaikat-malaikat yang senantiasa menyertai manusia dan membisikinya kepada kebaikan, mengingatkannya kepada agar tidak terjerumus kepada keburukan. Ya, itu ada dalam hati setiap muslim, fi qalbi kulli muslim. Nah, itulah dia keuntungannya menjadi seorang muslim. Allah menyertakan kepadanya seorang malaikat yang senantiasa mengajaknya kepada kebaikan dan mencegahnya dari keburukan-keburukan. Nah, itulah perumpamaan as-siratal mustaqim yang digambarkan oleh Nabi SAW dengan sangat indah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an. Coba lihat, wa'idullah ala qalbi kulli muslim, penasihat Allah yang ada di dalam hati setiap muslim. Setiap kali seorang muslim, ya, seorang hamba ingin menyingkap tirai tadi, dia akan mengatakan, dia akan melarang, dia akan memperingatkan, waihak la taftahu, celaka, jangan coba-coba buka, jangan coba-coba buka larangan Allah ini, jangan coba-coba buka perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ini. Yaitu jangan coba-coba perkara yang haram. Untuk perkara yang haram ini nggak ada istilahnya coba-coba. Kalau kita coba-coba ibadah sih mungkin masih wajar, ya. Kita coba-coba ibadah sunnah misalnya,
Ya, tapi coba-coba perkara yang haram jangan coba lakukan. Ya, jangan coba-coba perkara yang haram. Kenapa? Karena sekali kita coba, maka kita akan terjerumus ke dalamnya. Berapa banyak orang-orang yang jatuh kepada perkara yang haram dan nggak bisa dia keluar darinya karena awalnya itu coba-coba. Ya, dia ingin coba buka, dia ingin coba mencicipi perkara yang haram itu. Nah, ketika perkara haram itu ya dilakukannya, ya dia terseret masuk ke dalamnya dan dia tidak bisa keluar darinya. Karena itu seperti bintik hitam yang menutupi hati kita. Maksiat dan dosa, perkara-perkara haram ini bila dilakukan akan menyisakan bintik hitam pada hati. Ya, hati yang seperti kaca itu akan ditutupi oleh bintik hitam. Semakin banyak akan semakin menutupi kaca itu hingga kaca itu tidak bisa memantulkan cahaya hidayah, cahaya kebenaran. Tidak bisa menyerap cahaya yang disorotkan kepadanya. Ya, kalau demikian kondisi hati seseorang, berarti hatinya telah mati. Bagaimanapun dibersihkan pasti akan menyisakan kotoran. Ya, maka dari itu, ya wa'idullah ala qalbi kulli muslim ini senantiasa mengingatkan setiap muslim ketika mencoba membuka tirai, yaitu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dia ingatkan kepada kita, ada kontrol di dalam hati, mengingatkan kita dari hati yang paling dalam bahwa itu adalah perkara yang buruk. Ini tidak sesuai dengan hidayah, ini tidak sesuai dengan sunnah, ini adalah syirik, ini adalah bid'ah, ini sesat, ini tidak benar di dalam agama. Sebenarnya hati kecil itu mengatakan seperti itu, tapi ya itu tadi, ya kadang-kadang manusia ya sombong, dia lebih suka mengikuti egonya. Ya, dia suka mengikuti kesombongannya hingga itu menghalanginya dari hidayah wal iyadzubillah. Nah, demikianlah para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu akhlak mulia yang mesti kita miliki yaitu keistiqomahan. Tetap istiqomah di atas akhlak yang mulia, tetap istiqomah di atas pedoman dan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, tetap istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Dan aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Berikutnya kami mengundang Anda ingin bertanya, silahkan di 0218236543 via telepon dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Sebagai pembuka Ustaz, kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan berikut adalah dari Ibu Emi di Lombok yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin sekali istiqomah, salah satunya dengan cara tidak pernah keluar rumah. Karena kalau saya keluar bergaul, mudah sekali rasanya saya menjadi goyah. Dan di dalam rumah saya hanya menonton Roja TV. Apakah tepat yang saya lakukan ini Ustaz? Syukran. Ya, tentunya juga kita harus menjaga keseimbangan di dalam kehidupan. Ya, kita nggak bisa hidup sendiri, ya orang lain perlu kita, dan kita juga perlu orang lain. Ya, kita tidak boleh kurang pergaulan, tapi kita juga nggak boleh jadi korban pergaulan. Kita dituntut untuk mencari pergaulan yang soleh, yang membantu kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi pergaulan-pergaulan yang buruk yang dapat menggoyahkan keistiqomahan kita, ya menyeret kita kepada keburukan wal iyadzubillah. Ya. Nah, kita untuk istiqomah ini itu perlu orang lain. Karena kita tidak akan dapat mencapai kesempurnaan tanpa nasihat. Maka Nabi mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Ya. Dan salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya adalah memberi nasihat apabila saudaranya meminta nasihat. Kita sangat perlu nasihat, dan salah satu di antara orang yang selamat dari kerugian, ya, dari waktu yang Allah berikan kepadanya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang-orang yang saling berpesan di dalam kebenaran dan dengan kesabaran.
Jadi kita tidak boleh mengurung diri, ya tidak bergaul kepada manusia. Kita perlu bergaul, tapi kepada siapa? Ya, kepada orang-orang mukmin. La tusahib illa mu'minan, kata Nabi. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Bersahabat dekat, bersahabat karib, ya. Nah, jadi kita butuh saudara kita perlu saudara kita. Kita nggak akan bisa istiqomah tanpa bantuan saudara-saudara kita. Siapakah yang bisa mengingatkan kita kalau kita tersilap? Nah, kalau kita hidup sendiri, kita akan merasa berpuas diri dan kita bisa jadi, ya, menjadi, ya, mangsa syaitan, mangsa iblis. Karena iblis itu Nabi mengatakan asyaitanu ma'al wahid wa minal isnaini abad. Syaitan itu bersama satu orang, ya. Terhadap dua orang dia lebih menjauh, dia menjaga jarak. Syaitan menjaga jarak terhadap dua orang. Nah, kalau kita hanya seorang diri, kadang-kadang kita nggak tahu, kita merasa kita sudah berada di atas petunjuk, kita merasa kita berada di atas kebaikan, tapi ternyata salah. Ya, kita ini dipenuhi dengan kezaliman dan kejahilan. Nah, kejahilan itu dari mana bisa terangkat kalau tidak dengan melalui saluran, ya, at-tawasi bil haqqi was sabri, melalui saluran saling berbagi ilmu dan nasihat. Maka ya nggak boleh juga kita nggak bergaul, ya. Tapi ingat, ya, carilah pergaulan yang baik, carilah sahabat-sahabat yang baik. Nah, jadi nggak boleh kita mengurung diri, nggak mau bergaul dan curiga kepada orang lain, ya, bahkan kepada orang-orang yang soleh dia pun curiga. Nah, ini berbahaya, ya, karena dia merasa sudah sempurna, dia merasa sudah baik, ternyata tidak baik. Dia merasa sudah benar, ternyata tidak benar. Ingat bahwa dia perlu nasihat dari saudaranya, sebagaimana saudaranya juga perlu nasihat darinya. Kita bukan nabi, ya, kita bukan rasul yang dapat wahyu dari langit dan menegur kita kalau kita salah, kalau kita keliru, ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Maka saya katakan tadi, kita nggak boleh kuper, kurang pergaulan. Kita harus bergaul. Kita harus mencari. Apa kata Nabi SAW? Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yathbir ala adhahum khairun. Ya, mukmin yang bergaul, berbaur dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik, ya, daripada mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak sabar terhadap gangguan manusia. Jadi sekali lagi, ya, kita perlu pergaulan, ya, kita perlu berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang mukmin yang mengingatkan kita apabila kita tersalah, yang mengingatkan kita apabila kita tersilap, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi nggak boleh kita mengurung diri seperti itu, ya. Ya, jangan kita berlebih-lebihan di dalam mencurigai orang, ya. Dan sama saja kan, orang juga akan mencurigai kita. Ini fulan alirannya apa? Nggak mau bergaul dengan siapa-siapa, bahkan dengan orang yang soleh, orang yang baik-baik pun nggak mau bergaul. Nah, ini aneh kan begitu, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Dan berikutnya pertanyaan dari Ibu Tuti yang bertanya, Ustadz, bila seseorang atau seorang istri melakukan amalan-amalan sunnah yang dia dawamkan, tetapi ketika suami berada di rumah atau sedang libur bekerja dan suami ingin istri di sisinya terus, bagaimana sikap istri? Apakah memilih di sisi suami atau tetap melakukan amalan-amalan sunnah yang didawamkan tersebut? Silakan. Ya, ini pertanyaan yang bagus, ya. Yang pertama saya jawab adalah jangan suka membenturkan antara suatu kewajiban dengan kewajiban yang lain, dan jangan suka membenturkan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain apabila memang bisa dilakukan secara bersamaan, ya. Ibadah yang harus minta izin apabila suami berada di samping kita adalah puasa sunnah. Nah, untuk puasa sunnah memang dia harus minta izin kepada suami. Kalau suami tidak mengizinkan, ya, maka dia tidak boleh berpuasa sunnah. Karena ibadah puasa sunnah ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Kalau dia ibadah sholat misalnya dia biasa duha, ya. Nah, ini kebetulan suami libur, nggak kerja, ya, maka dia biasanya 8 rakaat bisa dia singkat jadi 2 rakaat, dan amal itu kan tidak lepas darinya. Ya, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, baca Quran misalnya, kalau suami tidak berada di sisinya,
ya, dia biasa membaca misalnya 1 juz, misalnya ini. Nah, ketika suami berada di sisinya, ya, maka dia pun membaca, tapi cukup 1 lembar, kan begitu ya, karena dia ingin berbagi waktu dengan suami. Maka dia bisa melakukan ibadah itu, dan ibadah yang agung, yaitu apa? Dia berkhidmat untuk suami, dia menyenangkan hati suami, dia memberi waktu untuk suami, ya, bahkan bermain-main dengan pasangan kita itu adalah ibadah. Mudaba'atur rajuli ahlahu, seorang laki-laki yang bermain-main dengan keluarganya. Apalagi ini kan misalnya waktu libur. Jadi ibadah-ibadah ini, amal-amal soleh ini kan bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Beda dengan puasa. Puasa itu memerlukan waktu yang panjang. Sementara si suami mungkin punya hajat tertentu kepada istrinya. Ya, hajat biologisnya. Nah, ini kan akan bertabrakan. Maka dari itu dia harus minta izin untuk ibadah yang satu ini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya itu tidak menghalangi kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang rutin kita kerjakan. Cuma mungkin porsinya saja yang berbeda. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika suami berada di rumah, ya dia kurangi, ya, jumlahnya. Yang biasanya 8 rakaat jadi 2 rakaat, yang biasanya dia dzikir agak panjang, maka dia singkat karena dia ingin berbagi waktu dengan suami, menyenangkan hati suami. Itu juga ibadah. Jadi dia bisa melakukan semuanya sekaligus. Ya, kaidah mengatakan, ya, i'malud dalilain khairun min ihmali ahadihima. Melakukan 2 dalil, ya, sekaligus itu lebih bagus daripada meninggalkan salah satu dari keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukron barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas jawaban bagi Ibu Tuti yang bertanya. Dan selanjutnya kami akan membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Bisa mulai sekarang menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Iya, saya hamba Allah dari Aceh. Silakan, hamba Allah. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya juga baru setel TV, jadi saya agak nggak tahu judulnya atau pembahasannya, tapi saya mau satu aja Pak Ustadz, tolong saya karena saya lagi ragu-ragu. Suami saya itu melakukan kesyirikan Pak Ustadz. Dia punya semacam alat kayak semacam bukti-bukti di dompetnya. Itu apakah saya harus buang atau saya diamkan saja? Karena kalau saya buang pasti dia akan ngamuk, marah. Atau saya harus minta minta cerai karena saya tahu kebanyak mudorotnya sama rumah tangga saya sama suami saya, Pak Ustadz. Itu sampai detik ini saya masih pusing mikirin itu, Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan karena orang tua saya dan keluarga saya juga tidak menyetujui pernikahan saya. Maaf Pak Ustadz, saya minta tolong jawabannya karena saya lagi butuh. Baik, cukup. Ya, Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada hamba Allah yang ada di Aceh yang sedang mengalami masalah dengan suaminya, ya. Tentunya yang jadi pertanyaan besar di sini, ya, question mark yang besar di sini, yaitu mengapa kita memilih laki-laki yang seperti ini menjadi suami. Ini pertanyaan sebenarnya ditujukan kepada diri kita, ya. Kenapa saya pilih dia menjadi suami? Ya, karena kita dulu punya hak untuk mengatakan ya atau tidak. Karena kita punya kriteria di dalam memilih calon suami. Ya, yaitu memilih yang Nabi mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya. Itu kriteria yang mesti kita perhatikan. Bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Maka terimalah pindangannya. Nikahi dia. Terima dia. Apabila agamanya bagus, akhlaknya juga mulia.
Nah, ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita memilihnya karena agama dan akhlaknya. Cuma di tengah jalan dia melenceng, ya, di tengah jalan dia berbelok, berkhianat. Maka ini hak kita untuk menuntut, ya, terang-terangan. Katakan kepadanya, ini syirik, ya, ini adalah kebatilan, ini adalah kemungkaran. Tidak usah ditutup-tutupi. Ambil barang buktinya, tunjukkan kepadanya, jelaskan ini syirik. Ini adalah kemungkaran. Ini perbuatan yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Tuntut dia untuk segera bertaubat. Karena kita punya hak. Kita pilih dia dulu karena agamanya, karena dia bagus tauhidnya, karena dia bagus, dia di atas sunnah, karena bagus akhlaknya. Kita kenal dia dengan kebaikan akhlaknya. Kita kenal dia bahwa dia adalah orang yang misalnya suka menerima nasihat, suka mendengarkan nasihat. Mungkin dia silap, ya, mungkin dia terpleset. Nah, ingatkan dia terang-terangan, ambil barang bukti itu, katakan kepadanya, ini tidak dibenarkan di dalam agama, dan musnahkan itu. Minta dia untuk bertaubat. Selesai urusannya. Kalau dia tidak mau, maka kita punya hak, ya, untuk menuntutnya. Bahkan untuk menuntut berpisah kalau dia tidak mau taubat dari kemusyrikannya itu. Karena kita dulu memilihnya bukan karena apa-apa. Kita memilihnya dulu karena agama. Ya, karena kita memilihnya dulu dia karena seorang muwahhid, bertauhid, kita kenal bagus agamanya, tapi dia berbelok. Mungkin dia silap, ingatkan. Kalau dia tidak mau, ya, kalau dia melawan, ya, kalau dia bersikeras, maka kita punya hak untuk menuntut di sini. Ya, kita punya hak untuk menuntut karena kita merasa dibohongi, kita merasa dikhianati di sini. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, dulu kita pilih dia bukan karena agamanya. Ya, kita tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya di dalam memilih suami. Ya, kita lalai di sini. Ya, kita tidak memilihnya karena agamanya. Kita tidak memilihnya bukan karena kebaikan akhlaknya, orang yang baik akhlaknya dan baik agamanya. Kita pilih dia karena kejahilan kita, karena kita pilih dia karena kekhilafan kita. Ya, artinya apa? Ya, dulu sama-sama belum kenal agama. Dia nggak kenal agama, kita juga nggak kenal agama. Artinya apa? Yaitu tidak tahu halal dan haram, tidak mengerti apa itu tauhid dan syirik. Begitulah dia kondisinya. Lalu di tengah jalan kita mungkin sudah sadar, kita taubat, kita mengenal sunnah, kita mengenal tauhid. Kalau seperti ini keadaannya, maka pertama kita perlu sabar untuk menyelesaikan masalah ini. Kuncinya adalah sabar. Innaman nasr ma'as sabar. Sesungguhnya pertolongan Allah itu turun bersama kesabaran. Yang kedua adalah kita bertaubat kepada Allah. Ini adalah salah kita juga. Kita nggak boleh, ya, melemparkan kesalahan dalam kondisi seperti ini hanya kepada suami. Ya, ini memang suaminya yang begini begitu. Ya, memang dari dulu dia memang adalah laki-laki yang nggak kenal agama. Kita pilih dia juga bukan karena petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, nah apabila kita dapati keadaan seperti ini, ya, ini adalah mungkin kesempatan bagi kita untuk menyampaikan nasihat, ya, hidayah kepadanya. Mudah-mudahan dia mau menerimanya dan perlu, ya, kesabaran di sini. Dan ingat, ya, bertaubatlah kepada Allah. Ini semua mungkin berpangkal dari kemaksiatan yang kita lakukan, kejahilan yang ada pada kita. Kita dulu gak tahu, kita dulu jahil, kita terima saja dia mungkin karena ketampanannya, mungkin karena hartanya, ya, mungkin karena pilihan orang tua, dan orang tua juga gak tahu petunjuk sunnah Nabi di dalam memilih calon menantu. Semua itu berpangkal dari kelalaian. Semua ini berpangkal dari ketidaktahuan kita, kejahilan kita tentang agama Allah. Maka bertaubatlah taubatan nasuha. Ya, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Kalau kita mau mengakui kesalahan kita, tidak hanya menimpakan kesalahan kepada orang lain, ya, kita akui ini adalah salah kita. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita berusaha untuk mendakwahinya.
Ya, di sini perlu keterus-terangan, terang terus supaya terus terang, ya supaya terang terus. Ya, artinya apa? Nggak perlu disembunyikan. Kalau perlu di apa namanya? Diselesaikan secara terbuka. Ya, kalau kita ambil, kita musnahkan, mungkin satu kemungkinan dia marah, murka sama kita. Yang kedua mungkin dia diam saja, tapi dia akan cari barang yang lain yang sama juga. Dia nggak berhenti dari kesyirikannya. Ya, ambillah, hilang, mungkin hilang. Dia pun nggak tahu siapa yang mengambil ya. Ya, itu akan terus berulang-ulang. Bahkan dia bertambah yakin dengan benda itu nantinya. Ini ujian ini katanya ya. Dia merasa yakin dengan benda itu. Dia cari lagi benda yang sama, jimat yang sama. Ya, ya. Nah, dia akan terus jatuh di dalam kesyirikan tanpa berhenti darinya. Maka ini perlu dijelaskan, ya, diterangkan dengan sejelas-jelasnya kepada suami. Ya, jangan takut untuk terbuka, jangan takut untuk membuka komunikasi. Asalkan dengan cara yang baik, semua bisa dibicarakan. Dengan cara yang hikmah, jangan tersulut emosi. Bicarakan baik-baik, ya, dan sabar itu kunci. Jangan terburu-buru. Hari itu juga harus dia menerima hidayah itu dari kita. Jangan terburu-buru, ya. Dan jangan main patah-patah. Wah, kalau gitu cerai. Ya, ini dulu kalau keadaannya dulu kita pilih dia bukan karena agama. Ini tidak fair ya kalau kita langsung menyodorkan kata cerai kepadanya. Ya, nah ini semua juga berpangkal dari kelalaian kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sabar, mungkin Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hatinya, dan jangan berdebat dengan suami. Ya, karena kalau kita berdebat dengan suami, ya nanti rasa kita kepada suami akan hilang. Akibatnya kita akan suka melawan. Padahal kita ini kan dalam proses mendakwahinya. Ya, ketika kita mendakwahinya, dia lihat perangai kita ternyata bukan istri yang baik. Ini akan menjadi senjata makan tuan. Maka nggak usah berdebat, tunjukkan saja ya bahwa kita setelah kita mengetahui hidayah sunnah, kita menjadi istri yang lebih baik, berbeda dengan dahulu. Itu pertama. Yang kedua, ya kita menasihatinya dengan cara yang hikmah. Ya, jangan putus dan jangan mundur. Ya, kasih dia nasihat. Ya, dengan cara yang baik. Dia tidak terima, dia tolak, diam, tinggalkan. Besok ulangi lagi, terus menerus, gigih. Karena dia akan menilai kegigihan kita dan keistiqomahan kita. Dan jangan kita itu hilang rasa artinya ya kepada suami hingga kita tidak melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang istri karena kita dongkol. Nah, biasanya dongkol ini karena habis tengkar itu sama suami, berbantah-bantahan, debat, lalu kata-katanya nggak diterima, akhirnya ngamuk. Nah, ini kan tidak baik akhirnya. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian saja para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.